Agen Joao Felix berharap kliennya gabung Manchester City. Agen Joao Felix Jorge Mendes baru-baru ini angkat bicara soal karir kliennya. Ia mengungkapkan sebenarnya tidak menginginkan Felix bergabung dengan Atletico Madrid pada 2019 lalu. Joao Felix bergabung dengan kesebelasan asal ibu kota Spanyol, Atletico Madrid pada musim panas 2019 dari klub Portugal Benfica dengan total biaya 127 juta euro. Akan tetapi Mendes menyebut ia ingin membawa Joao Felix ke salah satu klub top Liga Premier Inggris, Manchester City. Hal terbaik untuk Joao Felix adalah Man City asuhan Guardiola. Demikian pernyataan Jorge Mendes kepada Mundo Deportivo. Pada 2019 silam, Felix dikait-kaitkan dengan berbagai klub top Eropa seperti MU, Man City, dan Real Madrid. Namun jalan hidup yang akhirnya membawa sang pemain ke Estadio Wanda Metropolitano. Di sisi lain, sejauh ini Felix belum menemukan bentuk penampilan terbaik di bawah besutan Diego Simeone. Hal itu yang menyebabkan banyak pencinta sepak bola berpikir bahwa Joao Felix lebih cocok berada di bawah kepemimpinan Guardiola. Pekan lalu media olahraga Portugal O Jogo menurunkan kabar bahwa Atletico Madrid tengah berpikir untuk melepas Joao Felix pada musim panas 2022 nanti. Manchester City menjadi tim favorit untuk mengamankan tanda tangan pesepak bola 22 tahun itu. Selain itu, pelatih Josep Guardiola merupakan sosok yang mengagumi Felix. Dengan permainannya dianggap sebagai membantu entrenador asal Spanyol. Jorge Mendes dilaporkan kesal dengan komisi dari transfer Ruben Dias. Agen super sepak bola Jorge Mendes dilaporkan kecewa oleh aspek keuangan yang terlibat dalam transfer yang membawa Ruben Dias ke Man City pada 2020. Menurut klaim baru dari Portugal, agen yang memainkan peran integral dalam negosiasi yang berhasil memindahkan Ruben Dias ke Stadion Etihad dari Benfica. Menurut sebuah laporan dari outlet berita Portugal A Bola, agen dibuat kesal dengan jumlah komisi yang diterimanya dalam transfer tersebut. Mendes diklaim kesal karena hanya menerima komisi 5 juta euro dari transfer Ruben Dias ke Manchester City. Bola menyoroti bahwa 5 juta euro mengacu pada 10% dari nilai sebenarnya dari penjualan 50 juta euro. Tetapi Mendes menginginkan 10% dari total nilai yang diumumkan 71,6 juta euro, yang berarti komisi 7,16 juta euro. Sesuai informasi dari Forbes, Jorge Mendes telah menegosiasikan lebih dari 1 miliar euro dalam kontrak sebagai sepak bola aktif dan dengan persentase signifikan yang terlibat dalam berbagai biaya transfer. Pengusaha Portugis kemungkinan telah membawa pulang komisi besar pada waktu itu. Manchester City memiliki hubungan yang kuat dengan pria berusia 56 tahun itu, dan bisnis dalam jangka panjang dan jangka pendek tidak mungkin terhalang oleh perbedaan marginal dalam komisi yang dihasilkan melalui transfer Ruben Dias pada tahun 2020. 24 pemain terlihat di kamp pelatihan Man City usai kasus pandemi. Sebanyak 24 pemain Man City terlihat dalam pelatihan tim utama sepanjang hari Selasa dan Rabu. Menurut media yang dirilis oleh klub di saluran sosial, Manchester City bersiap untuk aksi Liga Premier akhir pekan lainnya saat mereka melakukan perjalanan ke pantai selatan untuk menghadapi Southampton dengan tujuan memperkuat cengkeraman mereka di posisi teratas di klasemen. Minggu ini Man City telah kembali ke tren memperlakukan penggemar dengan wawasan tentang pelatihan tim utama setelah jeda singkat di tengah wabah COVID-19 di City Football Academy dan beberapa hari terakhir. Secara total sepanjang hari Selasa dan Rabu, 24 pemain Man City telah terlihat di berbagai foto dan rekaman video yang dirilis di berbagai saluran sosial. Para pemain yang terlihat dalam latihan tim utama Manchester City: penjaga gawang Ederson, Zack Steffen, Scott Carson, Beck, Jesse Egan Riley, Kyle Walker, Joao Cancelo, Ruben Dias, John Stone, Emerick Laporte, Nathan Ake, Finlay Burns, Joshua Wilson-Espbrand, gelandang Fernandinho, Rodri, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, James McAtee, penyerang Phil Foden, Jack Grealish, Raheem Sterling, Kike, Liam Delap, Gabriel Jesus.
Sementara itu, 3 pemain absen terdiri dari Alexander Zinchenko, Riyad Mahrez, dan bintang akademi yang sedang naik daun, Cole Palmer. Gaya permainan Man City buat Kevin De Bruyne kalah saing untuk posisi nomor 8. Manajer Manchester City Pep Guardiola lebih suka mengoperasikan Bernardo Silva dan Ilkay Gundogan di posisi nomor 8 daripada Kevin De Bruyne karena perubahan kunci dalam permainan menyerang tim menurut sebuah laporan baru. Kevin De Bruyne telah menjadi salah satu dari banyak gelandang yang ditugaskan untuk mengisi celah di slot nomor 9 di Stadion Etihad selama 1,5 tahun terakhir. Bersama dengan pemain seperti Bernardo Silva, Phil Foden, Ilkay Gundogan, dan Jack Grealish. Pemain berusia 30 tahun yang masuk dalam FIFA VIF Pro World 11 2021 pekan ini telah mengalami serangkaian cedera dalam 12 bulan yang bisa dibilang paling menantang selama waktu playmaker di sisi timur Manchester. Sementara pemain internasional Belgia menjadi pemain reguler di posisi nomor 8 bersama David Silva di tahun-tahun awal pemerintahan Pep Guardiola. Dengan Raheem Sterling dan Leroy Sané memberikan peluang bagi juara Liga Premier. Banyak yang telah berubah untuk De Bruyne dalam hal posisi belakangan ini musim. Menurut Family dari The Athletic, keyakinan Pep Guardiola bahwa De Bruyne berjuang melawan pertahanan yang terlalu dalam di divisi tersebut telah membuat bos Katalan memilih Bernardo Silva dan Ilkay Gundogan di ruang kreatif di belakang 3 pemain depan dalam beberapa musim terakhir. Sumber yang dekat dengan bos Manchester City telah mengkonfirmasi bahwa dengan Sky Blues mengadopsi pendekatan yang tidak langsung dalam serangan. Sejak awal kampanye 2020-2021, De Bruyne sering lebih disukai di posisi 9 palsu.